Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Happy Chinese New Year and happy Valentine's Day and God is good. Ya, selamat Hari Raya Imlek dan selamat Hari Raya Valentine. Allah itu baik. Amen. You know, how many of you remember what I shared on 1st of January this year? Ya, berapa banyak ingat Pak Supita membagikan firman Tuhan pada tanggal 1 Januari. Do you remember? Masih ingat saudara? I shared very important message on God is good. Ya, Pak Supita memberikan firman Tuhan yang luar biasa. Allah itu baik. So today's Chinese New Year, so we wanna do number 2. God is good. Ya, hari ini masih memperingati Chinese New Year. Kita akan melanjutkan Allah itu baik yang kedua. Because God is so good. Karena Allah begitu baik. Amen. Amen. Now there are many Bible passages talking about the goodness of God, and one very famous is Psalm 23. Ya, banyak sekali firman Tuhan berbicara tentang Allah itu baik. Salah satunya adalah di dalam Mazmur 23. Now, some of you may be new to church. Most of you, our members. But even though if you are new, you may have heard of this Bible passage. Ya, mungkin banyak dari saudara baru untuk gereja, tapi saya percaya banyak dari saudara yang pernah mendengar isi daripada firman Tuhan di dalam Mazmur 23 ini. So Psalm 23. Mazmur 23. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amen. Amen. You know, let's go through from verse 1 to 6. Verse 1 it says, God is my shepherd. Kita akan lihat ayat demi ayat. Ayat pertama mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Do you feel sometimes lost, especially these days? Mungkin saudara kita pada hari-hari ini kita merasa sepertinya kita tersesat gitu ya, kehilangan. Do you feel like sometimes like nobody is looking after you? Mungkin saudara berpikir, wah tidak ada orang yang memperhatikan aku. Do you feel lonely sometimes? Mungkin saudara merasa kesepian. You know, no problem because God is my shepherd. Jangan khawatir dan jangan takut bahwa Allah, Tuhan adalah gembalaku. And verse 1 it says, therefore we lack nothing. Maka di ayat pertama, setelah Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. You and I who rely on God as being our shepherd lack nothing. Saudara dan saya, kalau kita bergantung kepada Tuhan gembala kita, kita tidak ada kekurangan apapun. Haleluya. Haleluya. Amen. Verse 2 it says, He makes me lie down in green pastures. Ayat 2 kemudian mengatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. You know, we use our eyes to look and we see challenges sometimes. Ya, saudara, kalau kita melihat dengan mata jasmani kita melihat sekeliling kita banyak tantangan-tantangan. And no green pastures. Dan kita tidak bisa menemukan padang yang berumput hijau. And no rest. Dan tidak ada peristirahatan dalam jiwa kita. But it says, God, our good God, our Father is always finding green pastures for you and me. Amin. Firman Tuhan ini mengatakan, meyakinkan kita bahwa Allah gembala kita, Bapa kita di surga akan selalu menemukan dan membaringkan kita di padang yang berumput So hijau. we can always find rest in God. Sehingga kita dapat menemukan peristirahatan kita di dalam Tuhan. And God is God who leads us to quiet waters. Ya, dan kemudian dikatakan dia adalah Allah yang membimbing aku ke air yang tenang. Water represents life. Air menyatakan kehidupan. God gives life. Allah memberikan kehidupan. Sometimes we feel like I have no life. Oh, no life. No.
God is the one who gives us life. Ya, kadang-kadang kita mengatakan, aku nggak ada kehidupan, aku kehilangan kehidupan, tetapi sini firman Tuhan mengatakan Allah memberikan kehidupan. Amen. Amen. Verse 3, it says, He refreshes or restores my soul. Dikatakan ayat ketiga berikutnya mengatakan, Ia menyegarkan jiwaku. Is your soul stressed? Is your soul, depressed? Apakah saat ini saudara, jiwa saudara stres, jiwa saudara tertekan? Is your soul heavy and is your soul discouraged? Apakah saudara, jiwa saudara merasa putus asa, merasa terbeban berat? If that's you, I encourage you to pray to God. Kalau saudara itu, saya anjurkan saudara, saya dorong saudara berdoa kepada Tuhan Gembala kita. Because God is good, you will experience refreshing of your soul. A time of refreshing will come upon you as you pray. Amin. Ketika saudara berdoa, karena Allah kita baik, Dia akan menyegarkan jiwa saudara. You know, there's really nothing how we can restore our souls other than prayer. Ya, saudara, tidak bisa kita lakukan apapun dalam kehidupan kita untuk menyegarkan jiwa kita hanya melalui doa. You know, so sometimes, I go through, even recently, I go through a lot of stress, but then, why don't I pray? And I pray, and He restores, refreshes my soul. Ya, kadang-kadang saya juga mengalami banyak pikiran, banyak tekanan. Dan kemudian saya diingatkan, kenapa saya nggak berdoa? Dan kemudian ketika saya berdoa, saya dipulihkan, saya disegarkan jiwa kita. And He says, He guides me to the right paths. Kemudian setelah kita disegarkan jiwa kita, Dia katakan, Ia menuntun aku ke jalan yang benar. There are so many temptations, and as pastors, we sometimes worry about your paths. Are you going to the right path? And sometimes I worry about my path too. Ya, kadang-kadang sebagai hamba Tuhan sekalipun kita mengkhawatirkan bagaimana jalan saudara, bagaimana kehidupan saudara. Kadang-kadang kita juga merasa tertekan juga dalam jalan kita sendiri. But no problem, because as we seek God, He will guide us to the right paths. Tidak masalah saudara, ketika kita mencari Tuhan, Dia akan menuntun kita ke jalan yang benar. Amen. Amin. Verse 4, it says, sometimes we may be going through a valley of shadow of death. Ya, ayat 4 mengatakan sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, lembah kematian. How many of you honestly feel like you are walking through a valley of shadow of death right now? Ya, banyak dari kita, berapa banyak saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami di dalam lembah kekelaman, lembah kegelapan. And you know what it says? There is no need to fear. Firman Tuhan mengatakan, jangan takut. Because it says, for you are with me. For God is with me. There is nothing for us to fear. Ya, firman Tuhan ini mengatakan, jangan takut sekalipun masuk dalam lembah kekelaman. Dia katakan, sebab Tuhan berserta kita. You know that valley of shadow of death, you are not there by alone. God is walking with you there. Ya, saudara, sekalipun kita di dalam lembah kekelaman, lembah yang kegelap itu, Therefore, Tuhan beserta kita. No need to fear. Jangan pernah takut, Amen. saudara. Oleh karena itu, Hallelujah. amin, haleluya. Okay, verse 5 is very interesting, very powerful. So we're going to read verse 5 again. Ya, ayat kelima sangat dahsyat sekali. Kita akan baca di ayat kelima dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. So what does it mean? Apa artinya, saudara? So we have enemies. All of us face some people who try to harm us. Yes, enemies maybe, yeah. Ya, saudara, kita mungkin punya musuh ya, musuh yang berusaha menjatuhkan kita, melukai kita. Maybe some circumstances that's really bad for us. Mungkin dalam keadaan yang begitu buruk dalam kehidupan kita. But this is what God does. Our good Father does. When that happens, He prepares a table before me. Saudara, ini yang dilakukan Bapa kita di surga, Tuhan kita, Gembala kita. Ketika dalam keadaan seperti itu, Allah menyediakan, mempersiapkan hidangan di meja buat In kita. front of the enemies. Di depan musuh-musuh So kita. picture this. There are enemies who try to harm us, but God sets a feast, a table, and we sit there and we
have feast. Oke. Ya, saudara bayangkan ini apa yang digambarkan dalam firman Tuhan ayat kelima, bahwa ketika musuh di depan kita, Allah menyediakan hidangan di depan kita dan kita duduk makan di depan musuh When you kita. have a feast, not just wonton noodle, but feast, very very nice makan, then how do you feel? Ya. Saudara, bukan hanya makanan satu seperti mie wonton, mie pangsit, saudara, tetapi dikatakan feast itu hidangan, saudara, di depan musuh saudara. Bagaimana perasaan saudara saat itu? Do you like eat? Oh, I'm so sad and makan sad. Do you like that? Apakah saudara merasa, makan cuman saudara merasa sedih sedangkan saudara sedang makan? No, when we have a feast of God, we are joyful, we laugh, we are strengthened by the food. Ya, ketika saudara dihidangkan oleh Allah sendiri, saudara makan dengan sukacita karena Allah yang baik itu menyediakan bagi saudara. God is so good that no enemy can make me sad. Allah begitu baik, gembala kita begitu baik, dan tidak ada satupun musuh yang bisa membuat kita menjadi sedih dan susah. Don't let your enemies make you sad, because God has prepared a table before your enemies for you to feast. Amin, saudara. Jangan biarkan hidup saudara disusahkan oleh musuh saudara, karena Allah menyediakan hidangan bagi saudara. Amen. Amin. Now let me tell you a little bit different, related but different. Jesus said we must love our enemies, right? Ya, saudara, ada firman Tuhan Yesus mengatakan kita harus mengasihi musuh kita. Now let's say you have enemies. How do you love them? Ya, kalau kita punya musuh, bagaimana kita mengasihi mereka? It is, I think, very difficult to love your enemies unless I have peace, I have joy. Ya, sudah sangat susah kita untuk mengasihi musuh-musuh kita kalau kita tidak memiliki damai dan sukacita. If you don't have peace, if you don't have joy, if you don't have strength, you are very sad. Can you love your enemies? Ya, ketika saudara tidak punya sukacita, damai sejahtera, saudara pasti akan berduka cita, saudara sedih. Bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita? No, we Tidak. can love our enemies when we have strength, when we Ya. have joy, when we have peace. Then we can even love our enemies, those who slap our left cheek. We can turn to the right because we have joy and peace and strength in the Lord. Ya, amin saudara. Kalau kita memiliki sukacita dari surga, memberikan kekuatan bagi kita, kita dimampukan untuk mengasihi musuh kita, yang dikatakan bahkan musuh yang menampar pipi kiri kita, kita kasih pipi kanan karena kita dikuatkan di dalam Tuhan. He says, "It anoints my head with oil, my cup overflows." Dikatakan dia mengurapi aku, kepalaku dengan minyak dan pialaku penuh melimpah. He gives us the Holy Spirit so that we can have supernatural love to even love our enemies. Ini berbicara tentang Roh Kudus mengurapi kita, memberikan kekuatan bagi kita, memampukan Amen. kita mengasihi Amen. musuh-musuh kita. But there is one enemy we do not love. Ya, ada satu musuh yang tidak boleh kita kasihi. That is Satan and death. Ya, iblis dan kematian. Okay, we will love humans but not Satan and death, right? Kita mengasihi manusia ciptaan Tuhan, bukan iblis. But you know what? Even in front of death, we have feast. We laugh at death. Ya, bahkan di dalam lembah kekelaman, lembah kematian, karena kita dihidangkan oleh Allah yang Bapa yang baik, kita tertawa atas kematian Because itu. God has prepared a table before my enemies, death and Satan, so that we can laugh at death. Ya, karena Allah Bapa kita sudah menyediakan hidangan bagi kita bisa menertawakan dan kita tidak takut akan kematian dan And lembah then kekelaman. let's think of this feast. Saudara, mari kita pikirkan hidangan yang This disediakan bagi kita. feast was prepared only because there was sacrificial lamb. Ya, hidangan ini disediakan bagi saudara Ah. dan saya karena satu alasannya itu karena ada korban anak domba Allah. Without the sacrificial lamb, no feast. Kalau tidak ada korban anak domba, tidak ada hidangan. But there was sacrificial lamb, Jesus. Yaitu anak domba Allah yang dikorbankan, yaitu Yesus When we Tuhan. join Jesus' feast, we will laugh at even death. Ya, ketika kita bergabung di dalam pengorbanan anak domba Allah, Yesus, kita akan menertawakan musuh kita, yaitu kematian. Some of you are new to church, so let's share John 3:16 to 18. Mungkin ada sebagian saudara baru bagi dalam gereja, saya akan bagikan Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia
telah menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amen. Amen. You know, Jesus is inviting us to the feast, the kingdom of God feast. Ya, Allah mengundang kita masuk dalam hidangan perjamuan bersama anaknya, yaitu anak domba Allah yang Those of you who dikorbankan. are new to church, I want to tell you, Jesus is not inviting you to join a religion. Bagi saudara yang baru dalam gereja, pengertian gereja, Allah tidak mengundang saudara saat ini bergabung masuk dalam suatu gereja, He is inviting you to join His feast, kingdom feast. tetapi dia mengundang saudara masuk dalam perjamuannya, yaitu hubungan dia saudara. So that we can even laugh at death. Sehingga kita dalam perjamuan itu, dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa menertawakan kematian. Because this sacrificial lamb, Karena korban anak the domba. blood of the sacrificial lamb, Karena darah anak domba. the blood of Jesus, Darah Tuhan Yesus washes away all our sins. akan mengampuni dan menghapus semua dosa kita. Amen. Last verse Amen. 6, we're going to read and then we're going to wrap up. Ya, ayat terakhir di dalam Mazmur 23 tadi, ayat 6 mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amen. It says, I will dwell in the house of the Lord forever. Dikatakan terakhir bagian akhir, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. When we receive Jesus, we will enter His kingdom of God forever when we pass this life. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita mengakhiri hidup kita di dunia ini, kita akan bersama Yesus seumur hidup kita. But not only that, if you look at it, it says, surely your goodness and love will follow me all the days of my life. Ya, tapi bagian pertama tadi mengatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Not only will we enter the kingdom when we pass this life, but the kingdom will enter into me in this life. Ya, bukan saja kita masuk dalam surga kerajaan Allah dalam kekekalan, tetapi pada saat ini kerajaan surga masuk dalam kehidupan saya. So that the goodness and love of God will follow me all the days of my life. Sehingga saudara bisa mengalami kebajikan dan Haleluya. kemurahan Tuhan seumur hidup Do kita. you want the goodness and love of God to follow you all the days of your life? Apakah saudara ingin kebaikan, kebajikan Tuhan How many- mengikuti saudara? How many want that? Siapa saudara yang ingin? If that's you, would you like to join the feast of Jesus? Kalau saudara ingin mengalami Tuhan, mari saya undang kita semua memasuki hidangan perjamuan yang disediakan oleh Tuhan. And then some of you say, but how do I join the feast of Jesus? Mungkin ada yang katakan, bagaimana saya bisa masuk dalam perjamuan Tuhan? You know, Jesus says anyone can join the feast. Tuhan mengatakan siapapun bisa bergabung dalam perjamuan ini. It's not because I'm a good person. Bukan karena kita orang yang baik, Not because I've done so many good things. bukan saya sudah melakukan banyak amal dan kebaikan. Jesus says, whoever is hungry, whoever is thirsty, come and join the feast of Jesus. Yesus mengatakan siapapun yang lapar dan haus, saya undang kalian masuk dalam perjamuanku. If you want to have a relationship with Jesus, just come to Jesus. Kalau saudara ingin memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan, datang kepada Yesus. You know, today, some of you may be new to church. I want to encourage you to receive Jesus, have a relationship with Jesus as your Lord and Savior. Hari ini mungkin banyak yang baru di dalam gereja. Saya ingin sungguh-sungguh mengundang saudara memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan dan memakai Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru And Selamat. then you will enjoy the goodness and love of God to follow you all the days of your life. Sehingga saudara bisa menikmati, mendapatkan kebajikan dan kebaikan Tuhan seumur hidup saudara. Now, let me end by praying for you, and also those of you who want to receive Jesus, just pray with me. Ya, saya akan mengakhiri dengan berdoa bagi jemaat Tuhan dan juga bagi saudara yang ingin menerima Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama. So the prayer I pray, make it your prayer today. Apa yang saya doakan, jadikan itu doa pribadi Okay, saudara. shall we close our eyes?
Mari kita tutup mata kita. And if you agree, let this be your prayer. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya dan setuju, jadikan ini adalah doa saudara. God, my Father, I want to come to Jesus today. Allah, aku ingin datang kepada Yesus hari ini. I have sinned in my life, but the sacrificial lamb, the blood of the sacrificial lamb washes away my sins. Tuhan, aku punya dosa, tetapi aku percaya darah anak domba Allah sudah menghapus segenap dosa saya. Today, I want to join the feast of Jesus. Hari ini aku mau menerima undangan untuk bergabung masuk dalam perjamuan dari Tuhan. I want to receive Jesus as my Lord and Savior. Aku ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. God, help me to follow Jesus all the days of my life. Tuhan, tolong aku untuk bisa mengikuti jalannya Tuhan seluruh umur hidupku. And I believe that as I do that, the goodness and love of God will follow me all the days of my life. Haleluya. Dan aku percaya Tuhan, segala kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti hidupku seumur hidupku. In Jesus' name I pray. Di dalam nama Tuhan Yesus aku Amen. berdoa mengucap syukur. You know, Amin. Pastor Adi is going to tell you how you can take practical steps to, come to the body of Christ and to get to know. Ya, so sekalian ada langkah-langkah yang mungkin harus kita ambil ketika sudah memulai dengan doa menerima Tuhan Yesus. Saudara, kami mengundang saudara untuk boleh mengikuti langkah-langkah ini. Amen. God Amin. is good. Tuhan Yesus baik. Amen. Amin. Haleluya. Haleluya.